Baik. Recordingnya sudah proses belum ya? Sudah, baik. Selamat pagi anak-anak. Halo. Ibu. Oh, thank you Pagi, Brigita. Bu. Thank you Jocelyn. Yes, thank you Kenny. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran dan untuk pembelajaran kita kali ini agak sedikit berbeda karena kita dapat kunjungan dari guru profesional SMAN 62 namanya Bu Puji ya. Beliau adalah guru fisika sebetulnya yang sudah mumpuni lah kualitas pengajarannya dan beliau mau ikut gabung sama kita untuk mempelajari materi yang akan Ibu sampaikan. Selamat pagi Bu Puji dan kita akan melaksanakan pembelajarannya mulai dari sekarang. Saya izin share screen ya, Nak. Sebentar. Oke, di checklist. Nah, apakah terlihat screen saya? Terlihat? Coba direspon. Terlihat, Bu. Oke. Materi pembelajaran kita adalah elastisitas. Namun sebelum itu, Ibu mau cross check dulu. Ada berapa siswa Nak yang ikut KSN? Berapa, Brigita? Dari IPA 2. Mestinya di IPA 2 3, Bu. 3. Sisanya masuk semua ya. Masuk Benar ya, semua. Brigita? Oke, thank you. Dan untuk pembelajaran kita kali ini, materi yang kalian akan pelajari adalah elastisitas, di mana pembelajarannya ini sebetulnya harusnya minggu review ya, tapi nggak apa-apa. Kita akan mengulang kembali tentang elastisitas, dan semoga dari pembelajaran yang akan Ibu sampaikan, kamu dapat ilmu baru lagi. Kemarin mungkin ada miskonsepsi, nah di sini Ibu perbaiki konsep yang salah. Ya, berkaitan dengan elastisitas, berarti ada gambar-gambar yang memiliki kesesuaian dengan materi kita ya seperti ada di dalam slide Ibu ini ya. Harapannya kamu benar-benar tahu, oh ini loh elastisitasnya. Oh ini loh yang dikaitkan ke dalam pembelajaran kita gitu. Nah, seperti yang kita ketahui di era pandemi kita biasanya menggunakan masker. Bagian mana yang ada kaitan dengan elastisitas? Ya, tentunya adalah bagian talinya, yaitu dah lumrah lah kita tahu. Tapi ketika bahasanya kita bahas tentang ban, lalu tentang jembatan, apa yang membuat perbedaan gitu? Atau apa sih yang bikin lain ya dari pembelajaran kita kali ini? Kita akan bisa menganalisis kira-kira kaitan elastisitas terhadap konstruksi bahan itu seperti apa. Ya, jadi untuk menjawab itu semua, Ibu berharap kalian semangat dan mau mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Sampai jam 9 doang kok. Jadi nggak perlu khawatir ya, nanti istirahatnya tetap aman sentosa. Ya, semangat ya Nak untuk pembelajaran kita kali ini. Sebelum itu Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita nih, yakni tentang kita semua akan menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya bahas tentang elastisitas cukup luas, tidak bisa kita bahas dalam waktu 1 jam. Oleh karena itu, Ibu akan batasi ruang lingkupnya tentang apa itu stres atau tegangan, apa itu strain, lalu grafik hubungan keduanya, dan juga bagaimana modulusnya. Ya, keempat ini yang akan kita bahas dengan desain pembelajaran model PBL. Ibu akan berikan suatu kasus atau fenomena yang kalian wajib tonton, ya. Nanti ada video, lalu kalian mengkonstruksi pemikiran kalian atau pemahaman kalian tentang 4 hal ini, kira-kira apa sih yang kalian tahu dan ketahui gitu ya. Lalu kalian tuliskan dalam LKPD. Tentunya tidak individu, kalian melakukannya dalam kelompok. Dan ya, ada video singkat nih. Video ini sih tidak perlu dicontoh atau tidak perlu kalian lakukan gitu. Ini cuma untuk membantu kalian untuk bisa mengetahui kira-kira materi elastisitas itu ke bagian apanya ya. Kalau nanti kiranya video saya putus-putus bisa kalian scan QR code ya. QR code ya dalam handphone lalu kalian
cek sendiri apa sih videonya. Sambil nanti video ini berjalan, Ibu akan sambil ngomong ya. Semoga videonya terdengar. Nanti direspon ya, apakah sudah ada suaranya apa enggak. Oke, ini adalah sebuah mobil yang melindas beberapa barang. Ya, mobilnya sama. Ya, menekan botol, lalu juga tadi mainan orang, ini juga kotak makanan, ya, ada helm pekerja, ya, dan ketika amati bentuk dari benda itu, apa yang terjadi, ya. Belum dimasak juga akan terjadi seperti ini. Pepaya kalau dilindas ternyata menjadi begini, ya. Dari beberapa barang-barang ini, coba kalian identifikasikan masalah yang muncul apa ya. Kita diskusikan secara bersama-sama. Ya, baik. Itu aja, cukup. Nah, dari video ini ya, next dulu. Nah, yuk, ada yang bisa bantu Ibu? Video tadi itu berkaitan tentang apa ya? Atau masalahnya tentang apa ya yang bisa kamu utarakan? Silahkan, ada? Siapa? Saya deh, Bu. Oke, Ryan. Gimana? Identifikasi masalah kan, Bu? Oke, jadi ketika beberapa benda itu dilindas sama ban yang sama, kenapa ya dia punya itu apa pengaruhnya beda-beda? Terus kenapa ya? Oke, ketika benda dilindas dan bentuknya berbeda-beda, nanti perubahan juga berbeda. Oke, saya perbaiki aja deh kata-katanya biar gampang ya. Sebentar. Oke. Oh, bentar ya. Apa nih? Oke. Saya tulis lagi ya. Oke. Dan, apakah pengaruh gaya ya terhadap bentuk benda? Bukan terhadap bentuk benda ya, perubahan bentuk benda. Sorry, saya ganti dulu deh. Apakah pengaruh gaya terhadap perubahan bentuk benda? Gayanya sama, yaitu mobil. Kemudian bendanya berbeda-beda, tapi ketika diberikan gaya yang sama kok beda-beda bentuknya ya, perubahannya beda-beda. Nah, itulah yang akan menjadi identifikasi masalah yang akan kita sampaikan di hari ini dan kita cari jawabannya apa. Thank you, Ryan. Dan yang lain, ada yang punya pendapat? Nggak ada? Atau gimana? Sama? Baiklah. Kalau sama, sebenarnya pendapat dari Ryan itu benar, bisa juga dikaitkan dengan gambar yang Ibu tampilkan ini. Nah, ketika seseorang membuat tembikar, lihat, dia mau membuat bulat, kasih tenaganya seperti apa, dia mau bikin tembikarnya memanjang, dia kasih tenaganya seperti apa, gayanya seperti apa, sehingga bentuknya bisa berubah. Ya, jadi tolong nanti dari identifikasi masalah ini, kalian diskusikan bersama dengan teman kalian yang ada di room, breakout room gitu ya. Lalu kalian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Ibu sudah posting di dalam Google Classroom, silahkan kalian cek LKPD-nya dan coba untuk melakukan praktikum singkat menggunakan karet maupun pulpen yang ada di dalam LKPD. Nanti kalian akan tahu sendiri ya, harus diapain, ditarik kah, didorong kah, atau gimana. Lalu setelah diskusinya ini, kurang lebih saya kasih waktu 15 menit saja. Nah, di dalam 15 menit itu, aktiflah kalian dalam melakukan diskusi, karena setiap kegiatan kalian, Ibu akan nilai. Ya, kembali lagi, di dalam kalian melakukan pembelajaran nanti, diskusi nanti, Ibu akan nilai. Ya, penilaiannya apakah kalian aktif, kemudian apakah kalian bekerja sama, dan juga penilaian tersebut akan dikaitkan dengan pH tentang elastisitas ya. Lalu setelah itu Ibu akan minta kalian untuk salah satu atau dua kelompok perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Hasil diskusinya tolong dipresentasikan dan
waktu presentasinya juga singkat, jangan lama-lama supaya ada penguatan dari Ibu. Sampai sini ada yang mau ditanya, Nak? Apakah paham maksudnya? Ya, saya ulang lagi, kalian diskusi di breakout room yang Ibu udah buat, kemudian kalian melengkapi LKPD sebanyak 15 menit waktu diskusinya, selesai nggak selesai, balik lagi ke room utama, isinya di mana ada link di Google Classroom, pakai live worksheet gitu ya, kemudian kalian isi sesuai dengan pemahaman kalian, lakukan praktikum singkat, kemudian kalian melaksanakan presentasi setelah selesai. Nah, apa sih LKPD-nya, Bu? Coba ya kita lihat. LKPD-nya seperti ini, Nak. Ya, semoga terlihat. Apakah terlihat? Apa PDF-nya Ibu? Coba direspon. Masih di PPT, Bu. Oh, masih di PP. Ibu masih ke-mute, Bu. Oke, sorry. Tiba-tiba sinyal saya hilang dan semoga tidak mengurangi semangat kalian ya. Ya beginilah kalau misalnya PJJ ya, suka hilang-hilang sendiri sinyal. Nah, ini adalah LKPD-nya ya. Di sini kalian tuliskan nama-nama kalian, kemudian lakukan praktikum singkat, karet aja kok yang ada di sekitar kalian, kemudian ada pulpen, coba kalian tarik dan kalian tuliskan. Kalau ada yang bingung, kalian juga bisa baca di modul. Tinggal klik ini, nanti akan muncul modul yang Ibu udah siapkan untuk membantu kalian mengisi. Lalu ada grafik nih yang harusnya sih kalian bisa tuliskan dengan baik dan benar. Oke, untuk masalah yang ini, Nak, nih, Ibu kan tulisnya dalam bentuk kurung. Kalian tinggal pilih konstan atau berubah. Begitu ya. Tinggal pilih. Jadi nggak perlu bingung nilainya apa, konstan atau nilainya berubah gitu ya. Itu aja. Lalu yang bagian sini juga ini kamu bisa temukan ketika kamu baca modulnya. Jadi klik modulnya biar tahu apa isinya. Paling itu aja tentang cara mengisi LKPD-nya. Kalau tidak ada yang bertanya, maka coba Ibu minta kalian masuk ke breakout room. Ya, sebentar. Saya mesti buka dengan baik. Oh, breakout room-nya hilang ternyata. Oke, sebentar ya. Saya atur dulu breakout room-nya ya, Nak. Karena ternyata hilang lagi. Karena tadi sudah sempat ke ini. Saya masih jadi host nggak sih, Brigita? Oh ya, masih ya. Masih, Bu. Masih ya. Oke, Ibu tunggu. Ibu diberikan waktu dulu sebentar ya untuk membuat breakout room. Coba kalian cek-cek kembali apa namanya yang ada di GC untuk membantu minimal baca-baca dulu lah ya apa yang bisa kalian pahami dan bisa kalian tuliskan seperti itu ya. Lalu LKPD-nya nanti jangan lupa untuk kalian kirim ke Google Classroom kembali untuk nanti Ibu koreksi hasil penilaiannya, hasil penulisannya seperti itu. Dan nanti jangan sampai lupa kalau ini apa namanya LKPD-nya perlu ditulis, bisa diketik, bisa ditulis tangan, biar gampang aja dibaca sama saya. Dan jangan sampai lupa juga waktu pengerjaannya hanya 15 menit. Sebentar ya, Nak, saya tuliskan dulu nih breakout room-nya atau saya atur. Tadi sudah Ibu atur, tiba-tiba hilang. Ya sudah lah ya. Ya, baik. Satu lagi. Oke. Yep. Baiklah. Oke, siap. Ibu open all room. Ya, silahkan masuk ke breakout room-nya. Kurang lebih hanya 15 menit ya, Nak. Sampai ketemu lagi 15 menit kemudian. Oke, yuk silakan masuk.
Oke. Ayo Abigail. Jangan bengong. Sip. Nah, Bu Puji dan Bu Isti saya izin masukin ke satu room ya, Bu. Oke. Leave meeting. Leave breakout room. Salah maksud saya. Bentar Bu ya. Atur dulu. Assign to. Loh. Mana tadi? Oke. Harusnya masuk nih. Nah, baik Bu Isti, saya izin berkeliling ya Bu. Ibu sudah saya invite ke room 3. Mari Ibu. Oke, ini siapa yang share screen ya? Abigail. Thank you Abigail, nanti ditulisin dengan baik dan benar ya nak. Dan coba didiskusikan juga dengan temannya, ini apa yang terjadi pada karet dan juga pulpen. Oke? Ya, Bu. Sip. Saya mau tanya dulu, ada yang kendala nggak di kalian? Nggak ada? Aman? Kalau nggak ada, saya izin pamit ke room lain. Ya, semangat mengerjakannya. Di room 2, gimana nih? Kok off semua? Siapa yang mau share screen? Halo? Jocelyn, Keisha, Aldrich, Ben. Masih pada ngerjain kan? Halo? Ibu ada nggak sih di ini? Iya, Bu. Oke. Kalian mau pakainya Google Docs ya? Off record ya? Iya, Bu. Ya udah, yang penting udah dikerjain dengan baik ya. Ibu izin ke room lain ya, Nak. Semangat. Makasih, Bu. Kelompok 3 ya. Oke, room 3 gimana? Ada kendala? Nggak ada, Bu. Masih bahas, Bu. Masih bahas. Good job ya. Nanti kalau ada pertanyaan, help aja biar Ibu nanti mampir. Oke, saya ke room lain ya, Nak. Iya, Bu. Semangat. Tadi Oke, ini room 4. Ada kendala? Room 4? Kenneth, Michelle? Aman? Enggak, Bu, aman, Bu. Aman. Baik, nanti Google Docs-nya tetap dikerjakan ya. Lalu nanti dikumpul. Oke, saya izin pamit ke room selanjutnya. Good luck. Mantap, sudah ada tulisannya. Oke, ini Lauren ya? Lauren sama James ya? Oh iya, ini Lauren yang share screen. Good luck. Nanti kelompok Lauren coba maju ya, Nak. Oke, Lau. Mana sih, Lau? Oke, good. Baiklah, saya pamit lagi ke room lain. Thank you. Semangat. Aduh, salah pencet. Yuk, yang sudah masuk lagi, open kameranya lagi sambil nunggu teman-temannya ya.
Open cam lagi. Yes, thank you. Rahel, Filmon, Thomas, yuk open kamera. Samuel, Jocelyn. Oke, Filmon. Ya. Oke. Nanti yang presentasi bisa pakai yang versi tulisan yang sudah yang kamu sudah sediakan atau versi yang ketik bebas ya. Yang penting bisa dipresentasikan dengan baik dan benar. Oke. Kira-kira dari kegiatan diskusi kalian tadi, semoga tidak ada kendala dan masalah ya. Coba adakah dari kalian kelompok mana gitu ya yang mau untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya? Silakan. Ada? Ada 2 part Aku ya? mau, Bu. A dan B. Oke, silakan Brigita. Oke, bentar, Bu. Ya. Kamu part A ya atau B? Iya, Ah, part A. Oke, siap. Silakan, Nak. aku mohon izin untuk share screen ya, Bu. Siap, silakan, Nak. Oke. Aduh, oh shit. Sip. Ya, sudah terlihat? Udah kelihatan, Bu. Oke. Selamat pagi, Bu Guru dan teman-teman. Sekarang saya akan mempresentasikan LKPD elastisitas milik kelompok saya. Jadi untuk percobaan kali ini kita mengambil sebuah karet gelang, kemudian kita tarikan. Nah, untuk nomor 3, hasil pengamatan kita itu ketika tarikan tangannya dilepas, karet ini kembali ke bentuk awal. Dan ketika untuk analisis sifat elastisitasnya menurut kelompok kami, bentuk benda itu akan kembali ke bentuk semula apabila tidak ada gaya yang dikerjakan padanya. Namun, bentuk berubah akan berubah ketika dikerjakan gaya padanya. Itu untuk sifat elastisitas. Selanjutnya, kita pakai pulpen, alat tulis. Kita kan tarik pulpennya dan dihilangkan gayanya. Nah, hasil pengamatan kita itu ketika pulpen ditarik dan dihilangkan gayanya, tidak ada yang terjadi pada pulpen. Jadi pulpennya itu tidak berubah bentuk sama sekali. Nah, apakah pulpen tidak memiliki sifat elastis? Tidak, karena bentuk pulpen tidak berubah ketika dikerjakan gaya padanya. Good. Nah, untuk yang ini tadi kita belum selesai, tapi aku jelasin sedikit aja ya, Bu. Boleh, boleh. Pendapat kelompok kami tentang 2 benda yang tadi kita percobakan dengan informasi mengenai deformasi elastis dan plastis, itu yang karet, untuk yang karet, ketika karet itu molor dan kembali ke bentuk semula, itu kita kategorikan sebagai deformasi elastis. Namun untuk yang pulpen, kan dia tidak mengalami perubahan bentuk dan ketika ditarik maupun dihilangkan gayanya. Maka kita kategorikan itu sebagai deformasi plastis. Ini belum ditulis tapi, yang deformasi plastis. Ya. Terus tulis kesimpulan kita tentang sifat elastis bahan dengan lengkap itu, menurut kami, setiap bahan itu mempunyai sifat elastis yang berbeda-beda. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menurut kami itu setiap bahan memiliki deformasi elastis dan deformasi plastis. Oke. Sip. Kalau Ibu bilang ini kelompok 3 tadi ya, itu sudah sesuai dengan harapan saya. Tapi Ibu wajib untuk bertanya dengan tim yang lain atau teman yang lain. Kira-kira ada yang mau disanggah atau ada yang mau tanya gitu? Bingung ini kenapa ya seperti ini? Ada? Aman semua? Kalau aman ngangguklah biar kelihatan. Bisa semua? Oke, kalau gitu thank you buat Brigita dan kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu Nak buat kelompok 3 sudah mempresentasikan dengan baik dan benar. Dan nanti
deformasi apa itu, kenapa bisa seperti itu sebetulnya ada di modul, nanti Ibu jelaskan lagi di penguatan. Silahkan yuk kelompok lain untuk membantu presentasi yang B. Yuk, ada? Silahkan. Kelompok saya, Bu. Oke, siapa nih? Lauren ya? Iya, Bu. Oke, silakan Lauren. Belum di present, nak? Oke, sip. Ini jadi berdasarkan kelompok kami, ternyata yang pertama itu, kalau misalnya benda dikasih gaya F di ujung kedua penampang benda, nah akhirnya itu si benda bakal dapat tegangan. Nah tegangannya itu dinilai sebesarnya, jadi kita masukin rumus yang U sama dengan F per A, jadi gaya per luas penampang. Nah terus secara nggak langsung itu persamaan yang tadi U sama dengan F per A itu sama dengan persamaan tekanan. Jadi kalau misalnya kita bisa simpulkan, ketika kita memberikan gaya pada benda, maka benda itu bakalan mengalami stres atau tekanan. Nah, untuk kita tahu seberapa besar tekanan yang dialami benda itu, disebutnya sama dengan tegangan. Nah, selanjutnya untuk bagian strain atau regangan. Ketika suatu benda mengalami tegangan, akibat adanya gaya luar pada benda, nanti benda itu bakal berubah menjadi dua kemungkinan. Yang pertama itu bisa jadi benda akan bertambah panjang, atau juga benda menjadi mampat atau berkurang. Nah, yang bagian ini disebutnya dengan regangan karena benda bisa bertambah panjang ataupun berkurang panjangnya. Lalu ada benda kalau misalnya mendapat tegangan, itu kondisi benda yang memiliki panjang awal misalnya LO, terus bertambah dan berkurang panjang sebesar delta L. Secara sistematisnya kita tuliskan dengan delta L per L. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke dalam grafik hubungan tegangan dan regangan. Kalau bisa kita lihat itu dari titik O ke A ini kan lurus aja. Nah, itu artinya titik linear. Jadinya hasil regangannya itu nggak akan berubah. Sehingga titik A ini kita sebut dengan modulus Young. Titik A itu kan dia linear. Nah, hasil regangan yang berubah secara linear terhadap tegangan ini dikenal sebagai hukum Hooke. Jadi apabila tegangannya diperbesar, maka nilai tegangan dan regangan akan berubah menjadi tidak linear lagi. Sedangkan untuk titik B itu disebut dengan batas elastis. Jadi kalau diperbesar, nantinya titik itu bakal berubah menjadi titik B. Nah, titik B itu disebut bahan elastik bahan. Batas elastik bahan, sorry. Batang yang ditarik melampaui batas titik B itu, nanti batangnya nggak bakalan naik lagi ke panjang semula, tapi malah batangnya itu bakalan berubah menjadi, bentukannya berubah menjadi secara permanen. Sedangkan untuk titik C sendiri itu disebut dengan batas plastis atau juga titik tekuk. Nah, di area titik C ini mendapat tambahan kecil gaya yang mengakibatkan penambahan regangan secara besar. Selanjutnya, kalau misalnya diberikan tegangan sampai titik D, maka bahannya itu bakalan patah atau putus. Nah, daerah atau deformasi elastis itu bisa kita lihat dari titik O sampai dengan titik B, dan daerah deformasi plastis dari titik B sampai dengan D. Selanjutnya, untuk gradien kemiringan garis OA yang di atas itu, kita bisa nilai dengan tetapan konstan. Kenapa bisa konstan? Soalnya itu bisa kita lihat dari si O sampai A itu, grafiknya itu garis lurus, jadi nilai tegangan sama regangannya itu bakalan konstan. Yang bagian garis OA ini biasanya kita sebut dengan modulus elastis atau modulus Young. Nah, untuk besaran modulus Young sendiri dirumuskan dengan tegangan per regangan. Rumus tegangan sendiri kan F per A, sedangkan untuk regangan delta L per L. Nah, jadinya F per A dibagi delta L per L, atau juga bisa kita rumuskan dengan F dikali LO per A dikali delta L. Modulus Young itu hanya bergantung pada jenis bahan. Jadi biasanya itu modulus Young itu berubah-ubah tergantung jenis bahannya. Oke, thank you Lauren. Ini udah sesuai harapan Ibu juga jawabannya, tapi Ibu harus tanya dulu dengan teman yang lain. Kira-kira ada yang mau menyanggah atau setuju? Tidak ada? Baiklah. Thank you buat teman yang sudah maju, Lauren dan Brigita kelompoknya. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok yang sudah maju ya, kasih reaction-nya. Dan secara garis besar semuanya sudah terjawab sebetulnya ya. Nah, tinggal kita penguatan saja. Nih, kita kesimpulan saja yuk, gitu ya. Simpulkan apa aja sih yang kita dapat dari pembelajaran kita. Lihat ya, slide Ibu, apakah putus-putus? Putus-putus nggak? Di aku belum muncul, Bu. Di aku belum muncul. Baik, sebentar ya. Zoom-nya bermasalah. Oke. Ini dia slideshow-nya. Kira-kira muncul nggak sekarang, Brigita?
Belum, Bu. Iya kan, tuh kan Zoom-nya bermasalah terus nih. Apakah lagi error ya Zoom ya? Sekarang gimana, Brigita? Udah, Bu, udah kelihatan. Oke, thank you. Kita coba pahami lagi ya, kita simpulkan lagi. Jadi sebetulnya sifat elastis itu apa? Ini Ibu cuma menguatkan kembali apa yang sudah disampaikan oleh teman-temanmu. Itu adalah pastinya adalah perubahan bentuk benda ya kembali ke bentuk awalnya atau semula ketika F atau gaya dihilangkan. Jadi kita kasih dulu gaya, dihilangkan dulu gayanya. Nah, kemampuan benda untuk bisa kembali ke bentuk semula itu disebut dengan sifat elastis. Tadi ada yang harusnya sih kalian agak sedikit ngerasa, kok bisa begitu ya, dan mengapa disebut deformasi elastis dan plastis itu pernyataan dari kelompok Brigita. Kita kategorikan saja elastis versus plastis. Nah, ini yang sering miskonsepsi nih, Nak. Kita terbiasa untuk selalu mengkategorikan, oh ini benda elastis, ini benda plastis gitu. Padahal tidak demikian halnya. Karena elastis dan plastis itu tidak sama dengan jenis bendanya. Kok bisa? Mikirnya bagaimana, Bu? Tadi pernyataan dari teman kamu, Brigita, kelompoknya 3 itu tadi, mereka menyebutkan elastis itu adalah karet. Kalau plastis itu pulpen. Ya. Kalau begitu ceritanya itu kurang tepat ya, Nak. Kamu miskonsepsi namanya. Mengapa? Karena jenis bendanya itu tidak ada pengaruh terhadap elastis dan plastisnya suatu bahan gitu ya. Jadi yang penting adalah kamu gini, saya bikin pakai analogi yang agak sedikit vulgar ya. Coba kamu pikirkan tentang seks dan seksualitas. Ini dua hal yang berbeda. Ketika bahas tentang seks, berarti jenis kelamin. Ya, pria, wanita. Tapi kalau tentang seksualitas, itu berarti tentang sifat. Sifat kejantanan, sifat keibuan, sifat feminim, ya kayak gitu. Ya, yang lebih tepat untuk menjelaskan tentang deformasi elastis, deformasi plastis itu tentang sifatnya, Nak. Dan tepat tadi teman kamu sudah sebutkan bahwa dalam satu benda pasti memiliki dua sifat, elastis dan plastis. Tinggal mana yang lebih dominan. Kebetulan karet dominannya elastis. Kebetulan pulpen dominannya plastis. Seperti itu. Dan harapannya ketika belajar ini kamu jangan lagi salah ya untuk mempelajari, oh ini kenapa ya seperti itu ya. Saya bisa mengkategorikan karet itu harus elastis kah? Belum tentu, Nak. Karena ada batasannya. Nah, batasannya itu kita bahas dengan besaran fisik yang namanya stres. Ya. Jadi stres itu apa sih? Stres itu tadi kata temenmu U ya, padahal bukan U tapi sigma kecil kalau misal dibaca ya, gitu ya Lauren ya. Rumusnya adalah F per A. Ya, di mana sigma kecil ini punya besaran atau dimensi yang sama dengan tekanan. Jadi sebetulnya tekanan sama stres itu sama apa enggak? Sama, Nak. Tinggal ukuran besar tekanannya itu dinamakan stres ya. Jadi tinjauannya adalah tinjauan benda. Kita lihat bendanya. Kenapa seperti itu? Misal, Ibu punya suatu bahan berbentuk silinder, taruhlah bahannya itu adalah aluminium. Kemudian diberikan suatu gaya luar sebesar F gitu ya. Dan si benda tersebut merasa stres gitu, Nak. Karena apa? Ditarik, diberikan tekanan seperti itu. Seberapa besar tekanan yang dirasakan diukur dengan F per A. Nah, kemudian akibat dari stres ini muncullah strain. Strain ini adalah konsekuensi, Nak. Konsekuensi dari yang namanya stres ya, konsekuensi dari tekanan atau tegangan yang diberikan.
sehingga benda tersebut bisa memampat atau nanti memanjang atau memulur begitu. Nah, setiap benda punya batasnya gitu ya, batas stresnya, batas strainnya. Nanti lama-lama bisa putus dan sebagainya. Nah, kemudian dikaitkan dengan modulus yang ya, di mana modulus yang atau kita sebut dengan simbol Y besar ya, karena kita menghargai penemunya yaitu Thomas Young, di mana modulus yang itu bisa kita ukur dengan menggunakan gradien kalau misalnya kita pakai grafik. Kalau tidak ada grafik, misal kita menggunakan ya stres berbanding dengan strain. Ya, strain itu simbolnya E ya, Ibu lupa kasih tahu. Nah, jangan sampai lupa nih. Jadi modulus yang itu ternyata bergantung pada jenisnya. Menurut Loren tadi ya. Artinya gimana? Saya masih kurang paham. Oke, misal ada 2 buah benda, bentuknya sama nak, sama-sama silinder, terus ukurannya pun sama, cuma jenisnya aja beda. Yang satu namanya jenis A, yang satu namanya jenis B. Kemudian kita berikan stres yang sama, alias tegangan yang sama. Nah, ketika tegangan ini kita berikan kepada benda A, oh ternyata dia memanjang atau dia memampat menjadi 10 pangkat minus 3. Terus kalau ketika dikerjakan pada benda B, ternyata E-nya menjadi 10 pangkat minus 5. Nah, dari situlah kita sebutkan bahwa modulus yang itu merupakan konstanta tetap perbandingan antara tegangan dengan regangan yang hanya dipengaruhi oleh jenis benda. Jadi kalau kita buka rumusnya F ya dikali dengan L dibagi dengan A kali delta L, jangan lagi kamu sebutkan, kalau F-nya saya naikkan 2 kali lipat, maka modulus yang-nya jadi berubah. No, selama benda yang digunakan sama, berarti tidak mungkin modulus yang-nya berubah. Kan konstan, tadi Ibu bilang, konstan, selalu tetap. Nah, kalau F-nya berubah 2 kali, berarti nanti akan ada terjadi perubahan di bagian delta L-nya. Bisa jadi berubah 2 kali juga. Gitu ya. Jadi rumus ini bukannya untuk membuat kalian jadi bingung gitu ya. Pokoknya intinya modulus yang selama bendanya atau objeknya dipakai sama, cuma beda-beda tegangan, ya modulusnya sama gitu. Besi ya segitu-segitu aja modulus yang-nya. Jangan sampai salah. Nah, coba kita kaitkan dengan batas elastis, batas plastis, dan sebagainya tadi ya. Dari situ, saya akan kaitkan tentang yang namanya pernyataan deformasi tadi. Batas elastis, kemudian ada batas plastis. Oh, sebentar. Sepertinya saya punya grafik saja deh. Kita jelaskan yang ini aja ya. Nih, ya. Kalau kamu perhatikan, ini ada garis lurus. Ini adalah garis di mana perbandingan tegangan dan regangannya yang disebut dengan modulus yang itu terjadi. Kita tambahkan gaya, dia akan menjadi punya sifat atau batasan sampai di titik B. Jadi kalau karet kita kasih gaya dengan di luar kemampuan batasnya, ya batas elastisnya, nanti bisa menjadi plastis nggak nak? Bisa nih, jadi C nanti atau bahkan bisa putus seperti itu. Ya, jadi kalau dia gayanya ya melewati daripada batas elastis suatu benda, maka karet pun jadi plastis. Nah, oleh karena itu kamu jangan memisahkan karet itu elastis, pulpen itu plastis, nggak boleh lagi. Dua-duanya punya, gitu ya. Tinggal mana yang lebih dominan, ya. Hati-hati kalau misalnya menjawab dan juga menjelaskan ini ke teman-temanmu di kelas lain, ya. Pokoknya setiap benda pasti memiliki keduanya, tinggal mana yang lebih besar atau lebih dominan elastisnya atau plastisnya. Tuh. Nah, terus kenapa bagian ini, nak, bagian pulpen, kita bilangnya adalah deformasi plastis. Kenapa nggak bisa kita sebut elastis gitu? Nah, kondisinya ketika kita kasih gaya ke benda tersebut, ternyata tidak ada perubahan. Sebetulnya dia tertekan nggak sih? Iya.
Cuma masalahnya kita kan matanya terbatas ya, melihatnya versi yang makro gede gini ya. Tapi kalau versi yang mikro bisa jadi, nah, dia ada perubahan. Bisa jadi ada komponen beberapanya dalam pulpen ini patah, nggak seperti itu. Atau bisa balik lagi ke posisi awal. Nah, oleh karena itu kita lebih cenderung mengklasifikasinya langsung ke deformasi plastis karena memang yang terlihat di mata kita adalah ya cuma plastisnya saja. Sebetulnya di dalamnya juga ada kemungkinan partikelnya itu balik lagi ke posisi awal gitu ya. Jadi itu aja tentang pembelajaran kita ya. Kembali lagi Ibu bilang setiap benda pasti memiliki sifat elastis dan plastis, tinggal mana yang lebih dominan. Lalu juga kita juga harus tahu komponen-komponen daripada grafik ini untuk membantu kita menjelaskan kapan terjadinya elastis atau di mana benda itu mendapatkan sifat elastis. Kalau lewat dari situ apa yang terjadi pada benda ya, dan konstanta elastis suatu benda atau yang disebut dengan modulus yang itu tidak bergantung pada besarnya gaya yang kita berikan tapi hanya bergantung pada jenis benda. Ya, selama bendanya sama, ditarik segimanapun, ya modulusnya pasti akan sama karena konstan. Seperti itu. Semoga di pembelajaran kita kali ini benar-benar membantu kalian dalam menjawab. Nah, coba kita balik ke bagian identifikasi masalah tadi ya. Coba kita lihat. Jadi apakah pengaruh gaya terhadap perubahan bentuk benda? Ya, secara garis besar, gaya itu bisa membuat benda itu menjadi mulur atau menjadi mampat gitu ya, tergantung nanti kapasitas benda tersebut untuk tahan terhadap gaya yang diberikan sebesar apa. Ya, contohnya kalau tembikar ini ternyata kalau dikasih sedikit aja gayanya dia udah berubah bentuknya. Walaupun gayanya sama, ternyata ada perbedaan di bagian jenis-jenisnya yang membantu perubahan bentuknya. Ya, tadi ada mainan huluk, ada telur gitu. Kalau telur dikasih terlalu besar gaya, stres, pecah dia. Tapi beda dengan plastik atau mainan lain gitu ya. Kenapa dia masih tahan atau bentuknya masih tetap stay gitu ya? Karena dia memiliki kedominanan daripada sifat plastisnya gitu. Lalu kita kaitkan yuk ke bagian kehidupan kita sehari-hari, jembatan. Jadi ngapain tuh jembatan dibikin atau dibuat gitu. Ini buat kalian yang mau belajar tentang teknik sipil nanti setelah lulus gitu ya, kalian harus pahami yang namanya arsitek atau teknik sipil dia memikirkan biaya yang efisien untuk bisa membangun suatu proyek gitu ya. Artinya adalah kamu tidak boleh sembarangan berarti memasukkan semen segini, pasir segini, nanti asal konstruksinya nanti tidak tahan lama gitu. LRT, MRT itu memperhatikan sifat keelastisitasan bahannya. Jangan sampai baru dipakai 20 tahun udah rusak gitu ya. Nah, kenapa? Karena ya sifat elastisnya suatu benda itu punya takaran atau batasan ya. Kembali bisa bilang, dia punya batas. Jangan sampai nih udah melewati batas, ya udah hancur. Kalau udah hancur, ya mau nggak mau kita bangun ulang, konstruksi ulang. Kasihan ya kalau sampai konstruksi ulang seperti itu. Ya, hati-hati dalam pembelajaran ini ternyata banyak dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Harapannya kalian menjadi termotivasi untuk belajar arsitek atau belajar tentang bagaimana efisien dalam menggunakan bahan agar tetap bisa dipakai long last atau panjang gitu. Ini ada soal konsep, mungkin tidak bisa Ibu sampaikan sekarang, kalian bisa fotokan saja, kalian coba ini ya, perhatikan. Memang ini soal konsepnya benar-benar harus kalian tambahkan dengan pembelajaran yang namanya susunan daripada pegas, susunan daripada suatu seperti ya pokoknya susunan barangnya gitu ya, baru bisa mengerjakan ini. Dan ada kaitannya lagi, makanya di pertemuan selanjutnya saja nanti Ibu bahas, jangan sekarang. Jadi kalau kalian penasaran, kalian coba-coba aja di rumah. Kalian capture dan kalian coba kerjain dulu di rumah, nanti kita bahas kalau ada kesempatan. Nah, sebagai penutup ya,
Kalian perhatikan gambar yang ada di slide saya ini. Ini adalah shock breaker atau bahasa kerennya sasis ya kalau misalnya kalian bingung gitu. Fungsi dari shock breaker ini memanfaatkan sifat elastis. Kenapa? Ketika ada goncangan mobil kamu ya, ada undakan apa gitu ya, dia harapannya bisa kembali ke posisi awalnya sehingga ketika ada undakan kamu nggak sakit, kan terlalu keras ya daripada besinya tersebut, dia susah kembali ke posisi awalnya, itu akan jadi berbeda rasanya, nggak enak, nggak nyaman gitu ya. Jadi otomatis elastisitas di bagian shock breaker ini penting sekali dilihat. Hati-hati kalau modifikasi sebuah kendaraan ya nak, jangan sampai kalian tidak memperhatikan keselamatan. Jangan sampai seperti itu, karena itu nggak baik. Dan posisi daripada per atau shock breaker ini harus 2. Kenapa? Supaya balance kiri dan kanan. Karena semua yang balance tuh enak loh kalau misalnya dijalankan dengan baik. Ya, oke, sampai sedemikian pentingnya kita belajar tentang elastis. Kira-kira ada yang mau tanya dulu sebelum Ibu tutup? Ada? Anak-anak Ibu paham semua ya? Oke, baiklah. Sebagai penutup, ini ada kata-kata motivasi dari Ibu, ya. Bisa dicermati dan juga bisa direnungkan oleh kalian. Setiap benda pastilah memiliki batas elastis tertentu. Demikian halnya juga dengan tubuh kita. Jadi belajarlah untuk seimbang atas setiap aktivitas yang kalian lakukan. Jadi janganlah berlebihan untuk game, main sampai jam 2 pagi gitu ya. Atau belajarnya terlalu diporsir karena sistem kebut semalam itu nggak bagus. Nanti kalian akan rugi sendiri. Jadi otomatis tolong untuk ya dimanfaatkan benar-benar karena tubuh kalian tuh ada batasannya. Ya, jangan sampai sakit. Itu penting sekali loh nak, kalau kalian sakit, sakit itu mahal ya harganya ya, rumah sakit sekarang udah banyak yang COVID dan sebagainya. Ya, tetap menjaga jarak dan juga jaga kesehatan supaya semuanya terlaksana dengan baik dan benar, dan sebentar lagi kan kalian mau PAT. Ya, benar-benar persiapkan dengan matang supaya nilaimu optimal. Itu aja dari Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalnya penyampaiannya kurang lambat atau kalian jadi makin bingung, tapi saya sih sudah menggunakan kata-kata yang bisa dicerna dengan mudah. Itu baik untuk pembelajaran kita kali ini, sampai di sini. Jangan lupa LKPD-nya kalian ini lagi ya, kalian kumpulkan lagi yang sudah dijawab. Itu saja dari Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye anak-anak. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat ya. Saya stop recording ya, Nak.